Hai guys, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to Intermezzo. Wah, lama banget Mimin gak bikin Intermezzo. Dari kali ini tiba-tiba aja Mimin pengen banget bahas soal perebutan Rookie of the Year musim ini. Yang mana sebenarnya yang menonjol juga udah sangat terlihat sih, tapi tentu penilaian juga masih belum berakhir. Rookie of the Year adalah penghargaan sekali seumur hidup yang hanya didapatkan oleh satu pemain pendatang baru terbaik yang memenangkan survei dan tentu dengan beberapa rekor dibandingkan dengan para pendatang baru lainnya. Makanya penghargaan ini benar-benar sangat dicari oleh semua pendatang baru karena akan menjadi nilai lebih ya di masa depan. Walau ada beberapa pemain yang menganggap hal ini tuh sebagai beban moral tersendiri, gengs. Dan gak jarang juga yang permainannya menurun setelah mendapatkan gelar seumur hidup sekali tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang Rookie of the Year di V-League musim 2024-2025, tentu yang akan muncul pertama kali di pikiran kita adalah John Dabin, pemain rookie Jongkwanjang. Untuk profil lengkapnya silahkan kalian klik di atas pojok kanan karena udah Mimin buat berbulan-bulan yang lalu kayaknya. Nah oke deh, langsung aja kita mulai ke John Dabin. John Dabin tersendiri dinobatkan sebagai pemain Jongkwanjang pada draft rookie musim ini di putaran pertama nomor 7. Pertama kali debut adalah pada game keempat round 3 ketika melawan GS Caltex. Yang pada hari itu John Dabin dimasukkan sebagai pemain pengganti pada set ketiga dan keempat dan mencetak total 4 poin. Itu adalah panggung profesional pertamanya sekaligus panggung profesional pertama yang sangat mengagumkan. John Dabin masuk ke lapangan menggantikan Pyo Seung-ju pada set ketiga saat tim memimpin 19-11. Dan gak butuh waktu lama kok dia mencetak poin pertama. Dan semua anggota ya seperti biasa mengucapkan selamat kepada anggota termudanya ya karena mencetak poin pertamanya di liga profesional. Gaya bermainnya ini dinilai sangat unik, sangat mirip dengan Lee So-young. Bahkan dari gaya jatuhnya pun sama, agak bahaya sih, agak ngeri-ngeri sedap gitu. Selain itu, Dabin juga tegas banget di lapangan dan hal-hal ini sangat disukai pelatih Go Hae-jin. Beliau pernah berkata, buanglah sampah pada tempatnya. Enggak dong. Beliau pernah berkata kalau Dabin selalu menjalankan instruksi dengan sangat baik dan ini benar-benar membuka peluang atau kesempatannya untuk tampil lebih banyak lagi. Dan seperti yang kalian lihat, John Dabin sekarang menjadi kepercayaan dari pelatih Go Hae-jin dan sering banget dimasukkan kan. Bahkan beberapa kali menjadi starter kok. Dan para netizen Korea juga berpendapat bahwa jika terus diberi kesempatan, maka bukan tidak mungkin Dabin akan menggeser Lee Son-woo ataupun Pyo Seung-ju. Dan ini ya benar-benar sangat mungkin. Yang faktanya gaya permainan Dabin ini memang lebih meyakinkan. Hanya saja secara pengalaman tak sebanyak Son-woo terlebih Mbak Pyo. Selain diharapkan menjadi masa depan tim, Doi juga diharapkan bisa menjadi masa depan timnas Korea Selatan. Dan faktanya memang sejak SMA dia juga pernah membela lambang Taeguk. Oke, sekarang kalau kita bicara soal perebutan Rookie of the Year, kandidat lainnya yang tak kalah adalah setter dari Hype's, Kim Da-eun. Doi resmi menjadi pemain Hype's pada draft rookie musim ini di babak pertama nomor 1 kalau nggak salah. Dan gila, Mimin aja tuh mayan salut sama ini anak. Doi mainnya keren bre, mirip-mirip gaya mainnya sama Kim Da-in dari Hillstate. Namanya aja mirip, Kim Da-in, Kim Da-eun, Kim Da-in, Kim Da-eun, Kim Da-in, Kim Da-eun, Kim Da-in, Kim Da-eun, Kim Da-in, Kim Da-eun. Kim Da-eun benar-benar menjadi saingan terberat perebutan Rookie of the Year musim ini sih. Karena kalau dilihat jam terbang di panggung profesional, Kim Da-eun jauh lebih unggul karena Doi tampil hampir di semua match GS Caltex di musim ini. Bahkan mungkin hampir semua match ya. Dia juga berhasil menyingkirkan dua seniornya, Hyo-rim dan Yeon-jung. Entah karena keduanya mengalami cedera atau enggak, tapi pada dasarnya warna permainan dari Kim Da-eun memang berbeda dan mampu menggeser seniornya tersebut. Serangan langsungnya juga bagus loh pemain ini. Bahkan tingkat keberhasilan serangannya adalah yang tertinggi dari para rookie, yakni lebih dari 40%. Gokil gak tuh? Padahal itu dari banyaknya pertandingan yang udah dia lakoni di musim perdananya bersama Expressway Hype's. Kemampuan servisnya juga ya lumayan baik lah. Satu-satunya kelemahan buruk dari Kim Da-eun adalah back toss. Dia masih kurang jika dibandingkan dengan Yeon-jung. Tapi tentu di masa depan hal-hal ini akan sedikit demi sedikit teratasi. Dia tuh sering banget dipuji sama Kang So-hui geng, sehingga penilaian banyak orang tentang kandidat Rookie of the Year semakin mengarah kepada si Kim Da-eun. Patut dinantikan di mana terakhir setter menjadi Rookie of the Year ya Yeon-jung, seniornya di Hype's sekarang.
Karena rata-rata Rookie of the Year ya diperoleh oleh outside hitter atau kalau enggak middle blocker. Setter tuh jarang banget gitu. Terakhir Iyonjung, terus sebelum Iyonjung tuh ya Yong Hyeson, dan itu berbelas-belas tahun yang lalunya lagi. Oke lah, kita lanjut. Ada lagi Lee Ju-ah dari GS Caltex yang resmi menjadi pemain profesional pada draft musim ini di babak ketiga, yang cukup menonjol juga sih setelah menggantikan posisi Stephanie Wheeler di outside hitter. Kalau dari gaya permainannya sih menurut Mimin ya ini mirip-mirip sama Park Jong-ah. Awalnya dirinya dimasukkan hanya sebagai blocker 1 poin karena memang ya cukup tinggi, walaupun gak setinggi itu sih. Tapi sering juga dirinya dimasukkan sejak round kedua alih-alih Wheeler yang menunjukkan performa kurang baik. Ya kalian tahu sendirilah. Barulah setelah Kwon Min-ji mengalami cedera, dirinya sering mendapatkan jam terbang lebih. Tingkat serangannya juga cukup tinggi, hampir sama dengan John Dabin, sekitar 37% lah. Sayangnya beberapa kali receive-nya miss dan melakukan beberapa error. Banyak yang mengatakan Ju-ah lebih tertekan dan merasa nervous di awal-awal debutnya, berbeda dengan dua kandidat sebelumnya. Servisnya juga biasa aja, nggak sebaik Kim Da-eun yang merupakan teman satu sekolahnya dulu di Mokpo. Tapi ya itu tadi, dia bisa sekalian menjadi pemblokir yang kadang-kadang menyulitkan lawan. Dan sejauh ini sudah mencetak sekitar 131 skor, lumayan juga loh. Walaupun kalau kita bicara soal GS Caltex ya masih terpaku kepada Silva aja ya. Padahal bisa banget potensi Lee Ju-ah di push juga. Tinggal pede aja dan memperbaiki defense-nya, gue yakin dia akan jadi ancaman nyata sih di musim depan. Wah, main ketat ya kandidat di musim ini. Bisa John Dabin yang secara power dan konsistensi bagus, atau Kim Da-eun yang perannya dalam tim juga lumayan besar, atau juga Lee Ju-ah yang lumayan agresif juga. Siapapun yang mendapatkan gelar sekali seumur hidup itu tentu dia layak mendapatkannya. Ketiganya sama-sama kelahiran 2006 dan sama-sama pernah membela tim nasional muda Korea Selatan. Jadi siapa yang akan terpilih? Who knows? Tentu setiap musimnya akan terus bermunculan wajah-wajah baru yang akan melakukan gebrakan dan menjadi pusat perhatian para pecinta voli Korea dengan persaingan yang sangat bervariasi tentu saja. Nah sekarang Mimin mau tanya sama kalian, kalau kalian disuruh milih, kalian akan berikan gelar Rookie of the Year sama siapa sih? Dengan catatan harus dengan pilihan paling objektif ya. Dan kira-kira alasannya apa? Dari mainnya kah? Atau ya pengen aja milih itu? Tulis aja di bawah biar Mimin tahu. Nah itu dia gengs, intermezzo kali ini. Semangat puasanya buat yang lagi menjalankan, jangan mokel ya kalau bisa. Dan jangan lupa Mimin juga butuh THR. Bercanda-bercanda. Oh ya, sampai jumpa di konten What Happens During a Time Out episode selanjutnya juga. Dan tentu saja di babak playoff Mimin usahakan akan sering update. Terima kasih semuanya and see ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to